adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ikatan kovalen, di mana nantinya kita akan membahas mengenai materi ikatan kovalen yang terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan 3, senyawa kovalen polar dan nonpolar, dan ikatan kovalen koordinasi. Sebelum kita mempelajari ikatan kovalen lebih mendalam lagi, kita harus pertama kali mengetahui pengertian dari ikatan kovalen itu sendiri. Ikatan kovalen yaitu ikatan yang terbentuk dari pemakaian elektron secara bersama-sama, di mana pemakaian elektronnya nanti berikatan secara bersama-sama. Bedanya dengan ikatan ion kemarin yaitu yang satu menerima, yang satu menangkap. Tapi di sini elektron ikatan kovalen yaitu pemakaian elektron secara bersama-sama. Biasanya ikatan kovalen itu terdiri dari 2 unsur non-logam. Yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal. Seperti namanya, ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan yang terbentuk dari 2 atom di mana masing-masing menyumbangkan 1 elektronnya untuk dipakai secara bersama-sama sebagai sepasang elektron. Sebagai contoh dari ikatan kovalen tunggal yaitu asam klorida atau HCl, di mana H ini memiliki nomor atom 1 untuk disumbangkan secara bersama, sedangkan Cl memiliki nomor atom 7 dan salah satunya akan disumbangkan untuk dipakai secara bersama-sama. Ikatan yang dipakai secara bersama-sama bisa dilambangkan dengan garis. Contoh lainnya yaitu metana atau CH4, di mana masing-masing H memiliki elektron valensinya 1 untuk disumbangkan secara bersama-sama, dan C di sini memiliki nomor atom 4. Bisa dilambangkan menggunakan garis. Inilah yang dinamakan dari ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 2 atau 3. Ikatan kovalen rangkap terjadi apabila jika jumlah elektron yang di-share oleh masing-masing atom yang berikatan berjumlah 2 atau 3. 2 yang berikatan. Contoh dari ikatan kovalen rangkap 2 atau 3 yaitu O2, di mana O ini konfigurasi elektronnya yaitu 2, 6. Untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia yang paling terdekat yaitu neon dengan konfigurasi elektron 2, 8. Jadi, untuk oksigen ini masih membutuhkan 2 elektron lagi untuk mencapai kestabilan elektron seperti gas mulia. Untuk memecahkan masalah ini, O ini dalam biar berikatan rangkap pada elektronnya memiliki 6 elektron. Masing-masing elektron dari O ini berikatan secara rangkap. Selanjutnya yaitu N2, di mana N ini memiliki konfigurasi elektron 2 dan 5. Untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia, atom nitrogen ini masih membutuhkan 3 elektron. Jadi, dari nitrogen ini memiliki nomor atom 5 elektronnya. Masing-masing atom nitrogen ini menyumbangkan 3 elektronnya sehingga terjadi ikatan rangkap 3. Selanjutnya pada ikatan kovalen polar. Molekul di atom seperti H2, O2, dan N2 memiliki daya tarik-menarik atom antara 2 atom yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena
Keduanya memiliki keelektronegatifan yang sama. Apa yang terjadi pada kedua molekul yang memiliki keelektronegatifan yang berbeda? Sebagai contoh yaitu asam klorida atau HCl, di mana Cl ini memiliki keelektronegatifan 3,1 dan H memiliki keelektronegatifan 2,1. Maka Cl memiliki daya tarik terhadap elektron yang besar daripada H. Akibatnya, pasangan elektron ini akan lebih dekat terhadap atom klorin. Hal ini menyebabkan pengkutupan muatan. Oleh karena elektron mendekat ke klorin, maka klorin membentuk kutub negatif. Dan salah satu sisi lain, hidrogen membentuk kutub positif. Molekul HCl ini sendiri bersifat netral. Maka besarnya muatan di klorin harus sama dengan muatan di hidrogen. Pengkutupan muatan biasanya dilambangkan dengan delta. Jadi bisa dilambangkan untuk H itu dilambangkan dengan delta positif dan klorin dilambangkan dengan delta negatif. Ada senyawa kovalen yang memiliki pengkutupan muatan ini dinamakan dengan ikatan kovalen polar. Pemisahan muatan secara parsial ini terjadi akibat perbedaan keelektronegatifan dari atom-atom. Bagaimana cara menentukan mana ikatan kovalen polar atau nonpolar? Untuk menjawabnya, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai keelektronegatifan. Jika selisih keelektronegatifan itu sangat kecil atau 0, itu biasanya akan terbentuk senyawa kovalen nonpolar. Jika besar, maka terbentuk polar. Dan jika sangat besar, berpeluang untuk terbentuk ikatan ion. Contohnya pada senyawa H2, selisihnya yaitu 0 dan HCl selisihnya 0,9 dan NaCl selisihnya 2,1. Jadi H2 ini akan membentuk ikatan kovalen nonpolar dan HCl akan membentuk ikatan polar, sedangkan NaCl akan terbentuk ikatan ion. Selanjutnya pada ikatan kovalen koordinasi, di mana pada senyawa ikatan kovalen, kedua atom masing-masing akan menyumbangkan elektronnya sebagai elektron yang berpasangan. Mungkinkah ikatan kovalen terjadi jika hanya satu atom menyumbangkan elektronnya? Berdasarkan senyawa yang ditemukan, ternyata ada senyawa kovalen yang elektronnya hanya berasal dari satu atom. Senyawa yang ditemukan ini dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Contoh dari ikatan kovalen koordinasi yaitu ion NH4+.
di mana NH4+ ini terbentuk dari NH3 plus H+. Dilihat dari senyawa kovalen, NH3 ini menyumbangkan 3 elektronnya dan hidrogen menyumbangkan 1 elektronnya untuk berikatan secara bersama-sama. Sedangkan pada H+ yang tidak memiliki elektronnya, maka 2 elektron dari nitrogen di-share ke H+, sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Jika ikatan kovalen dinyatakan dalam bentuk garis, maka ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan anak panah. Anak panah ini ujungnya dari atom yang menyumbang elektron dan menuju ke atom yang menerima atom tersebut. Contohnya apa? Ikatan kovalen itu. Kalau ikatan kovalen yang kita mau buat adalah ikatan kovalen dari H2O, di mana H itu nomor atomnya 1, O itu 8. Nah, gimana cara terjadinya ikatan kovalen itu? Yang pertama, kita harus buat dulu konfigurasi kulit dari unsur H. Nah, kalau H itu kan 1 nomor atomnya, berarti kulitnya itu 1. Kalau oksigen itu nomor atomnya 8, berarti berdasarkan kulit Neelbohr berarti kan 2, yang keduanya 6. Nah, 2,6. Nah, kalau ini H itu tidak mungkin dilepas, karena kalau dilepas dia habis ya. Kalau 6 juga tidak mungkin dilepas, jadi dia harusnya nambah 1 elektron biar jadi stabil jadi 2. Kalau ini biar jadi stabil dia nambahnya 2 elektron biar jadi 8. Nah, karena di sini 2 elektron, di sini 1 elektron, kan biar sama elektronnya, pemakaian elektron bersama, maka ini harus kita kali 2. Jadi kan sama-sama 2 elektron gitu. Nah, jadi kalau dikali 2 itu di sini dikali 2, maka H-nya itu unsurnya juga jadi dikali 2. Jadi di sini hanya ada 2 jumlah H-nya. Dan kan O-nya dikali 1 ya, dikali 1 ya tetap 2 elektron gitu. Ini O-nya 1. Jadi sama-sama pakai 2 elektron. Jadi gimana kalau kita mau gambar struktur Lewis-nya? Struktur Lewis-nya seperti ini. Jadi antara H sama O yang paling sedikit unsurnya adalah O, karena O1, H itu kan 2. Berarti O kita gambar sebagai pusat. Pusat itu adalah atomnya paling sedikit atau unsurnya paling sedikit. Yang kedua di sini ada H-nya. Ini H, di sini H. Lalu sekarang kita lambangin H-nya sama segitiga. O-nya sama titik. Jadi kita cek. Di sini yang kita ambil adalah elektron pada kulit paling luar atau EP, elektron valensi. Di sini elektron pada kulit terluar dari oksigen adalah 6. Berarti kita gambar 6. Tapi di 6 itu kita harus sisakan 2. Kenapa harus sisakan 2? Karena di sini kita harus kasih tempat buat hidrogen sebanyak 2. Ini kan H-nya 1, 2 ya. Nah, yang lain sisanya berapa? Karena 6 berarti sisanya 4. 3, 4, 5, 6 gitu. Sedangkan H-nya 1, di sini punya H, di sini juga punya H. Gitu. Jadi oksigennya udah stabil nih jadi 8. Nah, gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang hidrogennya juga stabil. Kenapa? Karena 2. Ini 1, 2. 1, 2. Jadi stabil 8. Jadi mereka menggunakan elektron untuk kestabilan. Nah, dimana pemakaiannya dilakukan secara bersama-sama gitu. Oke, lanjut. Sekarang gimana dengan NH3? NH3 itu nitrogen, N-nya kan 7. Nomor atomnya berarti kulitnya 2,5. H-nya 1. Nah, karena ini nggak mungkin dilepas, berarti kita tambah 3 elektron. Ini tidak mungkin dilepas, jadi kita harus nambah 1 elektron. Nah, karena elektronnya berbeda, sama kayak tadi. Karena di sini 3, di sini 1, maka ini kita kali 3. Jadinya biar jadi 3 elektron. Sedangkan ini kita kali 1, biar jadi 3 elektron. Jadi sama kan? Nah, kalau sama, karena tadi H-nya yang kita kali 3, maka di sini juga H-nya ada 3. Karena H-nya dikali 3, nitrogennya dikali 1, jadi nitrogen jumlahnya 1. Gitu. Nah, terus struktur Lewis-nya gambarnya gimana?
Nah, gambarnya kalau di sini H unsurnya 3, sedangkan nitrogen 1. Jadi yang pusatnya adalah si nitrogen, karena yang lebih sedikit menjadi pusat nitrogen. Nitrogen itu kulit terluarnya adalah 5. Berarti ini kita ambil untuk bikin struktur Lewis. Misalnya nitrogen kita lambangin sama titik, hidrogen sama segitiga. Gitu ya. Sekarang di sini kita buat nitrogennya kan 5 titiknya, tapi kita harus sediakan 3 untuk hidrogen. Berarti 3 itu harus disiapkan tidak 1 2 3 gitu hidrogen. Kenapa? Karena satu lagi akan berikatan dengan hidrogen sebanyak 3. Nah, dari 3 ini berarti kan dia 5, berarti sisanya 2. 2. Nah, sekarang di sini H-nya, ini H. Ini H. Ya, ini H. H-nya 1. Ini juga H. Nah, ini struktur Lewisnya kalau mau digambar. Jadi nitrogennya udah 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi stabil ya. Sekarang hidrogennya juga udah lebih stabil karena 1 2 2 1 2.